Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin, saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali bertegur sapa, saling sharing, saling bertukar pikiran, ngobrol-ngobrol terkait masalah-masalah kehidupan yang dihadapi oleh kita bersama. Maka dari itu saya Al-Fakir ingin ngajak ngobrol, bukan tausiah ini mah, bukannya ceramah, ngobrol-ngobrol aja terkait bagaimana caranya kita memaknai pengertian kemerdekaan menurut pandangan Islam. Karena pada hakikatnya, pada dasarnya seorang muslim harus mengembalikan segala sesuatu itu menurut standar syariat Islam, menurut pandangan ajaran Islam. Apapun aspek kehidupan yang kita hadapi harus dilihat dari sudut pandang Islam, karena itu sebagai mikyas, sebagai standar kita dalam berpikir dan beraktivitas. Disebut dengan mikyasul amal, yaitu standar dalam melakukan suatu aktivitas, standar untuk melakukan suatu perbuatan. Menurut Islam, makna kemerdekaan itu menjadi penting kita bahas saat ini karena memang momentumnya tepat. Hari ini kita sedang berada dalam suasana memperingati HUT RI yang ke-75. Tidak terasa negara kita sekarang sudah berumur 75 tahun terhitung dari merdeka tahun 1945. Oke, kita bahas apa itu makna kemerdekaan dalam Islam. Dalam Islam, makna kemerdekaan itu adalah mengajak umat manusia dari menyembah kepada selain Allah, dari menyembah kepada selain sesuatu yang keliru, ke arah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kemerdekaan dalam pandangan Islam, membebaskan manusia, memerdekakan manusia dari belenggu-belenggu perbudakan, saling menyembah satu sama lain yang tentunya tidak layak bagi seorang muslim menyembah kepada selain Allah. Saat ini banyak sekali manusia-manusia yang tersesat jalan, kemudian menghamba kepada selain Allah, baik itu menghamba kepada hal-hal yang lemah, yaitu berhala-berhala modern seperti jabatan, harta, kekuasaan, wanita dan sebagainya. Itu adalah satu bentuk berhala-berhala yang menistakan dan menghinakan manusia, yang seharusnya manusia dalam pandangan Islam harus diposisikan sebagai makhluk yang terhormat, makhluk yang mulia, tetapi karena ulah dan tingkah lakunya, maka dia sendiri yang menghina dinakan harga diri dan kehormatannya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan bagi orang-orang yang tidak mau berpikir, tidak mau melihat, itu hina, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adol. Mereka itu adalah hina, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Nah, itulah gambaran Allah untuk manusia-manusia yang selalu selalu menjadikan
objek-objek yang tidak layak untuk disembah kemudian disembah. Maka penting bagi kita untuk mengetahui, mengenal diri kita, dari mana kita berasal dan akan kemana kita pergi, dan untuk apa kita lahir ke dunia. Nah, ketika kita sudah bisa menjawab itu, maka kita akan mengenal diri kita, siapakah diri kita ini, dan untuk apa kita lahir ke dunia, dan kemana kita akan pergi setelah meninggalkan dunia ini. Dalam surat Al-A'raf ayat 172 digambarkan secara jelas, gamblang, bahwa pada saat kita berada di alam arwah, jadi ada satu alam yang Allah ciptakan, yaitu alam arwah, alam di mana roh-roh manusia yang akan lahir ke dunia dikumpulkan di situ, yang kemudian dia berikrar dan berjanji menyaksikan dirinya bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Ayat itu sering kali kita dengar, masyhur di karangan para ulama, yang berbunyi, alastu birabbikum qalu bala syahidna, apakah aku ini Tuhanmu? Dan mereka para arwah itu menjawab, ya, aku yakin, aku menyaksikan, aku membenarkan bahwa Engkau adalah Tuhanku. Nah, itu adalah satu bentuk ikrar perjanjian kita saat di alam arwah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui bahwa hanya Allah lah yang pantas disembah, hanya Allah lah yang akan menjadikan manusia itu sempurna, manusia itu terhormat, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kembali kepada makna kemerdekaan itu, maka marilah momentum 17 Agustus 1945, momentum Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 ini dijadikan sebagai bentuk melepaskan diri kita dari belenggu-belenggu penyembahan kepada selain Allah. Ayo kita bangun negeri ini dengan tauhid, kita bangun negeri ini dengan memperjuangkan hukum-hukum Islam yang tentunya akan menjadi rahmat. Itulah satu bentuk aplikasi, satu bentuk wujud konkret bahwa umat Islam hanya bisa terlepas dari penyembahan kepada selain Allah dengan cara mengamalkan, melanjutkan kehidupan Islam, melanjutkan kehidupan Islam li istinafil hayatil Islam, yaitu berusaha merujuk, mengembalikan kehidupan ini kepada ajaran Islam. Insya Allah dengan itu kita semua akan mendapatkan berkah, mendapat kehidupan yang baik, menjadi negeri yang adil, sejahtera dan berkah. Sekali lagi, mari dari kalangan bawah sampai kalangan elit-elit politik untuk berusaha mengembalikan negeri ini kepada posisi yang terhormat, tentunya dengan cara menjadikan iman dan Islam modal-modal yang ada pada diri manusia, yaitu berupa ketakwaan, menjadi dasar pondasi dalam membangun negeri ini. Insya Allah jika itu kita lakukan, kita akan menjadi negara yang besar, menjadi negara yang disegani oleh negara-negara di luar negeri ini, sehingga kita bisa mewujudkan perdamaian yang hakiki. Kita bisa menundukkan segala bentuk kebatilan, tidak ada lagi penjajahan, melawan segala bentuk kezaliman. Itu adalah puncak tertinggi daripada bebasnya hamba-hamba Allah dari penghambaan kepada manusia menuju pada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sedikit gambaran, sedikit pandangan ya dari hamba yang dhaif ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat diri kita semua, agar kita bisa merubah diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwafiq
ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.